Sugianto. Dan terakhir Rio Ramdan. Ya, alhamdulillah. Nah, adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang binatang halal. Ada yang sudah membaca tentang binatang halal? Bagus, luar biasa. Jadi kita harus rajin membaca. Sekarang apa itu binatang halal? Siapa yang tahu? Binatang yang boleh dimakan. Bagus, semua jenis binatang yang boleh dimakan. Apa lagi pengertian binatang halal? Membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Ya, binatang halal itu adalah binatang yang membawa manfaat positif atau yang baik bagi manusia. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah melihat binatang halal? Siapa? Ya, coba sebutkan contoh-contoh binatang halal. Ada yang tahu? Di rumah mungkin ada atau di tempat-tempat lain. Saya mungkin pernah melihat. Coba, apa contoh-contoh binatang halal? Ayam, bagus. Itu adalah contoh-contoh binatang halal. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang binatang halal. Tujuan kita untuk mempelajarinya adalah untuk mengetahui mana jenis-jenis binatang yang boleh dimakan, mana yang jenis-jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Jangan sampai anak-anakku sekalian nanti pergi ke peraya melihat sapi langsung mau membeli tanpa memeriksa apakah sapi itu dari binatang halal atau tidak. Itu tujuan kita untuk mempelajari tentang binatang yang halal, supaya jangan sembarangan kita membeli sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi tetap kalau kita sudah mengetahuinya, oh ini sate kambing, ini sate belut, ini sate ayam, nah baru boleh kita membelinya. Tujuan kita adalah untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga diri. Jangan sampai kita memakan jenis-jenis binatang yang nah, jadi anak-anak sekalian, ya luar biasa, kalian sudah paling tidak sudah mempelajari sedikit atau membaca tentang materi binatang halal. Nah, jadi anak-anak sekalian, inilah gambar tentang binatang halal. Bisa kelihatan? Bisa. Ini gambar apa ini? Bagus, ini? 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 Domba. Bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh binatang halal yang hidup di darat. Ada juga nanti ada binatang yang hidup di air. Nah, jadi anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang binatang halal ini dengan cara berkelompok. Ya, kalian akan seperti biasa kita akan belajar tentang dengan berkelompok. Kita bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ini adalah jenis LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti silakan dibaca instruksi atau tugas-tugas yang akan kalian laksanakan dalam LKPD yang Bapak kasih. Apa tugas-tugas dari masing-masing kelompok? Tentu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 punya tugas masing-masing sesuai yang tertulis di LKPD. Nanti silakan dibaca, dipelajari dan dilaksanakan dengan baik. Sapi, unta, babi, kucing. Apa pengertian binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Apa jenis-jenis binatang yang halal? Jenis-jenis binatang yang halal adalah semua jenis binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat.
dan semua jenis binatang yang hidup di air, binatang ular dan bangkai ikan dan belalang. Apa syarat-syarat penyembelihan binatang? Syarat-syarat penyembelihan binatang adalah penyembelihan harus orang muslim, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Alat untuk menyembelih harus ada. Apa rukun-rukun penyembelihan? Rukun penyembelihan binatang adalah ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Apa hikmah menyembelih binatang yang halal? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Sebaliknya, ujian untuk menguji keimanan manusia mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya yang kalikan hari diskusi kelompok 3 tentang hikmah mengonsumsi binatang halal. Adapun hikmah mengonsumsi binatang halal adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah mengetahui mazhab protein hewani dan binatang yang halal. Tiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Empat, dengan makan daging hewan yang halal dengan protein yang terkandung di dalamnya sangat pertumbuhan jiwa dan raga. Sebagai bukan untuk membuka mereka dari senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Demikian. Ya, baiklah, alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah kita melakukan diskusi, melakukan presentasi, selanjutnya ya perlu anak-anak sekalian saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang apa yang telah kalian pelajari. Pertama, tentang penyembelihan, pengertian binatang halal. Sudah tahu apa itu pengertian binatang halal? Apa pengertian binatang halal? Semua jenis binatang yang boleh dimakan. Bagus, tepuk tangan. Pintar. Selanjutnya hikmah. Ada yang tahu? Siapa yang tahu hikmah mengkonsumsi binatang halal? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Siapa lagi? Yang kedua, hikmahnya. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dan binatang
Kemudian selanjutnya yang ketiga. Manusia dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Ya, itulah hal-hal yang penting yang kita perlu ketahui dalam mempelajari tentang binatang halal. Jadi supaya anak-anak sekalian jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari daging binatang halal. Itu sebabnya kita harus belajar. Jadi dari hasil diskusinya, ya hasil presentasinya, apa yang kalian gali dari modul-modul maupun buku paket yang kalian pelajari, ya tentu yang terakhir mari kita coba sama-sama simak video penguatan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, terutama terkait dengan binatang halal. Ya, mari kita saksikan bersama. Bisa kelihatan di belakang? Bisa. Ya, silakan, jangan ada yang ribut. Binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi hidup manusia. Kemudian selanjutnya jenis-jenis binatang halal yang pertama adalah ada kelompok binatang halal, ada binatang ternak yang halal yang hidup di dalam dan lain sebagainya, ini yang hidup di dalam. Kemudian ada juga contoh binatang yang halal yang hidup di air, ada ikan, ada belut, kemudian ada udang, banyak lagi jenis-jenis ikan yang halal kita konsumsi yang hidup di air. Selanjutnya rekan sekalian, tentu saja binatang yang halal yang hidup di darat itu baru boleh kita makan setelah kita sembelih. Harus sudah disembelih dulu baru boleh dimakan. Jadi syarat-syarat dan rukun-rukun penyembelihan tentu harus kita kenali supaya bagaimana cara kita menyembelih dengan sembelihan yang benar. Adapun rukun penyembelihan itu ada orang yang menyembelih tentu kalau ada binatang yang disembelih tentu ada orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua ada binatang yang disembelih. Jangan hanya orang yang menyembelih saja yang ada, tapi tidak ada yang disembelih. Kemudian yang ketiga ada alat untuk menyembelih, dan yang terakhir tentu yang sangat penting adalah menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya syarat-syarat penyembelihan binatang. Sekalian yang pertama, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Kemudian yang kedua disembelih di lehernya, jangan disembelih di kaki. Harus sembelihannya itu harus hingga putus murah lehernya. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Kemudian yang keempat, alat untuk menyembelih harus ada. Kenapa harus ada? Supaya harus menyakiti binatang. Jadi anak-anak sekalian, yang terakhir kegiatan pelajaran kita adalah menguji kemampuan sejauh mana penguasaan materi yang kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Dan terakhir, sebelum nanti kita berdoa, ya, anak-anak sekalian akan menjawab soal post-test, soal yang terakhir untuk menguji kemampuan kalian semua. Dan silahkan dibaca dengan bagus. Ini adalah soal pilihan ganda, akan dijawab. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri dengan doa, setelah kita selesai menjawab proses, tentu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, perbaiki. Kita lihat masih ada di antara kalian ketika terjadi diskusi
masih ada yang tidak aktif untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas kalian. Harusnya dalam pembelajaran ini kalian harus bersemangat. Jangan sampai mengandalkan teman, karena ilmu kita adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, kalau aktif belajar, maka ilmu itu adalah untuk diri kalian. Dan mari, dan untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang binatang haram. Ya, tentu sebagaimana biasa, silakan anak-anak sekalian untuk membaca buku, membaca materi-materi tentang binatang halal, binatang haram. Mudah-mudahan kita semua tetap keadaan sehat walafiat, tetap keadaan ya sehat, supaya bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan untuk kelas pimpin temannya.